Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Hadi SPD selaku guru PPKN kelas 10 SMK Ahmad Yani Jabung Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi PPKN dengan nomor induk mahasiswa 2361011400610. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Ahmad Yani Jabung. Berikut video praktik pembelajaran saya. Oke, bisa kita mulai anak-anak? Bisa. Sebelumnya, tolong dirapikan kembali tempat duduknya yang rapi, kemudian jaketnya dilepas. Nah, ayo. Oke. Kelasnya udah bersih ya? Oke, bersih. Sudah? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan sikap sempurna di tempat duduk. Berdoa mulai. Selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Enggak sehat? Enggak sehat apa nih? Apanya? Dompetnya? Tidak. Yang tidak sehat dompetnya. Masih semangat ya? Masih semangat? Insya Allah. Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester, jadi dijaga kondisinya dengan baik, kemudian belajarnya ditingkatkan lagi supaya nanti ketika waktu kalian ujian semuanya berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan. Sebelumnya saya absen dulu untuk kehadirannya. Yang pertama, Alfi Ayu Lestari hadir. Muhammad Ali, Ananda. Oke. Puji syukur alhamdulillah anak-anak, kita sampai saat ini sampean masih diberikan sehat, masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Sampean masih bisa rutinitas untuk istiqomah thalabul ilmi, mengikuti pembelajaran di sekolah kita yang tercinta, ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, karena setiap saat kita tidak tahu umurnya sampai dikasih seberapa lama oleh Allah untuk kita hidup di dunia. Oke. Selanjutnya, yang belakang kedengaran ya suara saya ya? Dengar, siap. Sebelum kita memulai kegiatan, seperti biasanya kita berdoa. Berdiri dulu untuk menyanyikan lagu-lagu nasional sebagai wujud cinta tanah air. Yuk, berdiri. Amel, pimpin ke depan. Boleh, siap. Enggak. Ayo Ali, Dirjen. Lagunya Pak Pemudi. Oke. Sudah siap? Pemudi-pemuda Indonesia dengan bajumu sing-singkan untuk negara, bertingkahlah humanus, hai putra negeri. Sudah selesai. Silakan duduk kembali. Ya, harus tahu lagu-lagu nasional ya. Tahu lagu-lagu nasional. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini
Ya, kita akan membahas mengenai menganalisis peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama. Yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis satu produk perundang-undangan apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi terjadi korupsi dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Turnamen, peserta didik dapat berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila, baik dalam kelompok saat diskusi atau penyajian hasil diskusi di depan kelas dengan baik. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebelumnya coba kalian dari semuanya ini ada yang tahu bagaimana seharusnya isi peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Bagaimana seharusnya isi peraturan itu, perundang-undangan, jika dikaitkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut kalian, seharusnya bagaimana sih isi dari sebuah peraturan itu seperti apa? Ya, yang terkait dengan Pancasila, ya. Yang terkait dengan Pancasila mulai dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu contohnya saja. Kita membahas peraturan perundang-undangan tentang sila kedua contohnya. Apa sila kedua? Nah, seharusnya bagaimanakah peraturan yang tepat untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Ada yang tahu? Apa sih makna sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya apa coba? Saling menghargai hak-hak sesama manusia. Itu yang terpenting. Karena apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sebagai seorang manusia kita harus menghargai hak-hak manusia, harus berkeadilan, memiliki adab. Nah, bagaimana peraturan-peraturan yang harus atau seharusnya isi dari peraturan perundang-undangan itu terkait dengan sila kedua? Ya, peraturan itu harus bersinergi dengan Pancasila sila kedua, sumber hukumnya, dan semuanya rujukannya juga harus dari Pancasila. Dan lebih condong untuk menghargai kemudian melindungi hak-hak dari setiap manusia. Jadi seperti itu, ya. Nah, terus selanjutnya silahkan disimak video berikut ini. Dengaran ya? Sangat jelas sekali. Menganalisis isi produk perundang-undangan. Dari pertemuan kita terdahulu,
kita telah mengetahui hubungan antara Pancasila dan budaya dari tahun 1945 serta mengenal jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi. UUD dari tahun 1945 menerjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang dasar. Keduanya menjadi pegangan dalam hidup bernegara, tujuan bernegara, dan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan pembinaan hukum nasional, BPNH, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu yang dihasilkan dalam analisis BPNH adalah analisis dan evaluasi hukum mengenai sistem pendidikan nasional. Analisis dilakukan mencakup setidaknya 4 hal, yaitu analisis dan evaluasi berdasarkan penempatan jenis perundang-undangan. B. Analisis dan evaluasi berdasarkan kejelasan rumusan ketentuan. C. Analisis dan evaluasi berdasarkan potensi disangkuti dengan peraturan perundang-undangan yang lain. B. Analisis dan evaluasi berdasarkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan. Nah, dari video tadi ya, itu merupakan sedikit rangkuman apa yang kalian pelajari untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, sekarang kedudukan Pancasila yang pertama sebagai falsafah. Artinya apa? Pancasila digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, sebagai ideologi, pedoman untuk kehidupan bernegara setiap masyarakat di tanah air. Nah, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila, ya, bersumber dari Pancasila. Nah, kemudian bagaimana dengan UUD 1945? UUD 1945 itu menerjemahkan ke dalam norma-norma atau peraturan hukum yang mendasar dari mana? Dari Pancasila. Ya. Yang awalnya hanya berbunyi 5 poin, ya, 5 sila, sila 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ya diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pasal-pasal. Ya. Yang setiap pasal itu mewakili dari setiap sila yang ada di tuh. Kemudian isi produk perundang-undangan. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Makanya di peraturan desa yang baru ini tidak diberlakukan lagi desa sebagai alat birokrasi untuk kepentingan pemerintahan, tidak, tetapi cenderung kepada otonomi desa. Oke, coba sekarang dibentuk tim atau kelompok. Kita balik hitungannya dari sana. 5 orang, berarti 5 kelompok. Ya. Berapa? 5, 1. Langsung bergabung dengan kelompoknya, saya bagikan LKPD.
Yang cenderung mudah sama yang Oke, nanti fokusnya ke sini. Sama cari jawaban dari setiap soal yang sudah dituliskan di LKPD. Sama cari yang tepat, yang sesuai dengan soal. Boleh lewat Google atau dari materi yang sudah Pak Adi bagikan di Google Classroom ya. Oke. Nah, ini nanti jadi bahan untuk kita game. Paham ya? Ayo kembali ke kelompoknya masing-masing, ke atas. Saya jelaskan peraturan untuk permainannya. Sudah? Perhatikan sini. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Perhatikan. Rule the game dari game cepat tepat. Peraturan yang pertama, peserta didik berbaris urut ke belakang dari urutan 1 sampai dengan 5. Ya, yang kelompok 1 berarti harus urut di sini, baris 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang. Kelompok 2 juga gitu, kelompok 3 gitu, kelompok 4 gitu, kelompok 5 juga seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik yang urutan pertama maju ke depan dengan menjawab dan menuliskan jawaban dari soal pertama dengan lengkap. Jangan hanya abjadnya saja, harus ditulis juga. Ya, soalnya ada di belakang sini. Ya, kemudian nanti sama jawabnya ditulis di sini. Oh, pulpen. Berarti semua wajib pakai pulpen. Kemudian yang ketiga, apabila peserta yang maju ke depan tidak bisa menjawab, maka harus kembali lagi dengan menempati posisi paling belakang, di rolling. Jadi seumpama nanti seumpama Ruro, nanti Mas Ruro, ini maju depan dulu. Baca soalnya, oh saya nggak tahu jawabannya, balik lagi ke belakang, yang maju. Nah, kemudian peserta urutan berikutnya maju ke depan untuk menjawab soal yang belum terjawab. Begitu juga seterusnya sampai seluruh soal itu terjawab, semuanya selesai. Kelompok atau tim yang selesai menjawab seluruh pertanyaan akan diberikan grade sesuai dengan urutan kecepatan dalam menyelesaikan soal-soal atau pertanyaan. Jadi nanti ya siapa yang selesai dulu nanti saya tandai. Nah, setelah itu masing-masing soal memiliki skor 10 poin. Ada 5 soal di sini. Jadi nanti kalau benar semua, poin tertinggi adalah 50. Terus tim atau kelompok yang menang adalah yang memperoleh skor tertinggi dan sesuai dengan grade kecepatan dalam menyelesaikan soal yang dijawab. Semisal nanti ada kelompok atau tim yang skornya sama, ya, itu pemenangnya diambil dari yang tercepat dalam menyelesaikan soal. Paham? Semisal kelompok 2 nilainya sama dengan kelompok 3, dapat 50. Tapi yang selesai dulu kelompok 3, berarti nanti yang menang kelompok 3. Jelas? Oke. Pemenang terakhir nanti akan saya berikan hadiah sebagai penghargaan dari turnamen yang kita lakukan hari ini. Jelas? Oke. Ada yang ditanyakan enggak? Kalau sudah tidak ada, silakan membentuk barisan sesuai dengan urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo digeser dulu ke belakang atau ya gitu. Ya, siapa yang mau jawab duluan silakan, mau jawab sebenarnya silakan. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang lagi, makanya digeser. Bangkunya digeser.
Bangkunya digeser, ayo bangkunya digeser. Bangkunya digeser. Bangkunya digeser. Ayo, urutin meja sini. Ayo. Nah, garis ini, garis. Oke. Ayo. Kelompok berapa itu? 1, 2, 3, 4, mundur. Ayo. Sudah? Siap? Sudah siap belum? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Oke. Untuk gamenya dan turnamennya kita mulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1, go. Diskusi boleh ketika waktu di belakang. Kalau sudah di depan tidak boleh diskusi. Kalau merasa tidak bisa, lari ke belakang. Siapa yang mau jawab? Tulis di depan, ditulis di depan. Ditulis di depan, ini nggak mendengarkan ini tadi. Ditulis di depan sini loh jawabnya. Ditulis dengan lengkap, jangan hanya dicoret saja. Tulis dengan lengkap di depan, ditulis dengan lengkap di depan. Jawabannya ditulis dengan lengkap di depan. Salah nggak Duso? Fix. Kalau belum selesai tak boleh maju, ayo tunggu yang belakang, tunggu yang belakang. Yang tidak bisa langsung lari di belakangnya, lari belakangnya. Oke, belakangnya, yang selesai di belakangnya, di belakangnya, yang selesai di belakangnya. Kelompok 4 selesai dulu. Saya beri tanda 1. Oke, sesuai dengan kecepatan ya, sesuai dengan kecepatan. Yang selesai dulu yaitu kelompok 4, kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. 10. Untuk pertanyaan pertama semuanya dapat nilai skor 10. Yang terakhir, mengapa perlu melakukan pemantauan terhadap produk perundang-undangan yang jawaban yang tepat adalah D. Nol. Oke, sudah. Sekarang kita total skornya 1, 2, 3, 4. Total skor 40 untuk kelompok 1. Kelompok 2 40 juga. Kelompok 3 50. 40. Nah, ada seperti peraturan yang sudah kita buat tadi ya. Pemenangnya adalah yang cepat. Jadi pemenangnya kelompok dari permainan dan turnamen yang sudah kita lakukan ya, kita sudah memperoleh pemenangnya
yaitu kelompok 4. Selain dia selesai duluan, ternyata jawabannya excellent. Selamat untuk kelompok 4. Diterima. Pak Salim. Oke. Selamat. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini mengenai menganalisis peraturan perundang-undangan, kira-kira yang sama pahami apa? Yang sama pahami untuk tema hari ini, pelajaran hari ini? Sudah. Intinya sangat simpel sekali. Jadi analisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan itu penting. Kenapa? Karena kondisi dan situasi dari tiap era, tiap zaman, tiap tahun itu selalu berubah. Jadi peraturan perundang-undangan juga harus fleksibel, ya, menyesuaikan kultur dari warga negara, dari rakyatnya. Jelas? Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat. Silakan kembali lagi ke unboxingnya nanti. Oke ya. Oke, kita sudah mempelajari mengenai menganalisis menganalisis peraturan perundang-undangan di hari ini, ya. Jadi poinnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Bahwa menganalisis peraturan perundang-undangan itu penting. Menganalisis peraturan perundang-undangan itu penting guna, ya, untuk menyesuaikan peraturan itu agar bisa dilaksanakan oleh seluruh warga negara dan rakyat Indonesia. Jelas? Bisa dipahami ya? Insya Allah. Kalau sudah kegiatan yang terakhir, seperti biasanya kita lakukan post-test melalui kuisis. Ayo kurang 3 nak. Selamat kepada Nabila Azhara, peringkat 1. Peringkat 2-nya Asma Nadia. Peringkat ketiganya dia. Dan rata-rata semuanya menjawab dengan benar, yaitu 100. Tepuk tangan buat sana semuanya. Hebat. Ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari materi mengenai menganalisis peraturan perundang-undangan. Zaman juga sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Dari Pak Hadi sangat berterima kasih sekali atas partisipasi sama semua. Ayo duduk, Ali. Duduk. Ya. Dan juga terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat tanpa ada yang pasif. Tepuk tangan untuk sama semua. Oke. Pak Hadi juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan sampean untuk terus belajar, semangat belajar, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Sebentar lagi mau ujian, ya, ujian akhir semester. Jadi rasa galaunya ditinggalkan dulu,
Move on ke pelajaran dulu, belajar yang rajin agar memperoleh hasil yang memuaskan. Oke. Untuk selanjutnya, karena ini adalah materi yang terakhir, jadi selama kurang lebih 1 semester kita sudah belajar dengan baik, sangat mengikuti pelajarannya Pak Adi dengan baik. Sekali lagi Pak Adi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sampean senantiasa diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah. Untuk yang terakhir sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang sampean peroleh hari ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Sampean senantiasa sehat, diberikan kelapangan pikiran dan kelancaran untuk menghadapi UPM, ujian pengendali mutu, di semester ganjil ini. Orang tua sampean diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang halal dan barokah. Dengan sikap sempurna kita kirim Fatihah untuk sampean semua, untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua kita. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Pembelajaran kita akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Sampai di sini, kita ketemu lagi di semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.